Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan ini dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara ya. Adapun tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu secara pengetahuan memahami ya konsep dasar Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun tujuan pembelajaran secara keterampilan, mahasiswa memiliki keterampilan atau kemampuan mengimplementasikan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mampu mengidentifikasi atau menganalisis ya dinamika dan tantangan yang ada terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, berikutnya kita mulai dengan konsep dasar dulu terkait dengan definisi ya atau pengertian ideologi itu sendiri. Kalau kita perhatikan, misalnya ideologi terdiri dari atau akar katanya ya terdapat dari beberapa bahasa, misalkan bahasa Yunani terdiri dari dua kata ideos dan logos yang berarti gagasan ya, gagasan atau ide. Secara umum berarti ideologi berarti adalah kumpulan gagasan-gagasan ya yang menyeluruh dan sistematis. Secara etimologis, ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu tentang asal-usul ide ya. Itu sedikit ya bagaimana konsep dasar atau definisi atau pengertian dari ideologi. Baik, selanjutnya fungsi-fungsi ideologi ya. Tentu fungsi ideologi ini adalah yang kita maksud adalah ideologi Pancasila ya. Sebagaimana sudah disepakati bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, para pendiri bangsa kita ketika kita merdeka kan berpikir ya, nah Indonesia perlu ideologi dulu dasar sebagai rumah baru, perlu ideologi dulu dasar. Nah Indonesia mau dibawa kemana, Indonesia mau seperti apa ya tergantung ideologinya. Sebagaimana ketahui misalkan di luar Indonesia ada ideologi komunis yang seperti itu coraknya, ya. Ada ideologi yang berkembang di Cina, termasuk juga ideologi kapitalis misalnya yang berkembang di Eropa, di Barat, seperti itu. Nanti ini ideologi ini berpengaruh kepada kan ideologi itu gagasan, ide, paham, cara pandang ya. Nah ini nanti berpengaruh terhadap paham, gagasan, ide dalam konteks Pancasila berarti berpengaruh terhadap gagasan, ide warga negara Indonesia ya, yang akan membedakan nanti termasuk masyarakat di luar sana. Nah ideologi kapitalisnya ataupun ideologi komunisnya akan berbeda. Nah ideologi Pancasila sendiri ya sebagai sebuah paham itu ada fungsi-fungsi ya, fungsi dari ideologi saja. Misalkan fungsi ideologi itu sebagai pemandu, sebagai sumber inspirasi, sebagai panduan ya, baik bagi negara dalam konteks penyelenggaraan negara maupun bagi masyarakat dalam hal ini warga negara Indonesia itu sendiri ya. Nah, ideologi ini sangat berpengaruh besar ya terhadap cara pandang seseorang. Misalkan begini, kita kenal misalkan dalam konteks dinamika tentang ideologi ada namanya kenapa ekstremisme. Jadi kita misalkan kenapa ada bom bunuh diri karena faktor ideologi. Ada orang yang berani melakukan bom bunuh diri ya. Terus ada jihad misalkan. Dalam sebuah keyakinan seseorang dimaknai dengan mengangkat senjata misalnya. Itu faktor kalau keyakinannya. Orang berani melakukan jihad dimaknai perang, maka dia berani melakukan atau mengorbankan nyawa. Termasuk juga ideologi dalam konteks misalkan komunis di sana, di Cina, di Rusia. Ataupun misalkan kapitalis yang berkembang di Eropa, di Barat. Kalau kapitalis misalkan memberikan kebebasan kepada individu seluas-luasnya. Beda dengan komunis di Cina, ya lebih dominan adalah negara ya mengatur individu
mengatur swasta. Beda dengan di Amerika, di Barat ya, swasta diberi keleluasaan. Nah, posisi ideologi Pancasila sebagai ideologi ya, tentu berbeda. Misalkan begini, ya, misalnya begini. Pancasila ideologinya kan salah satunya misalnya terkait dengan ketuhanan ya, terkait dengan ketuhanan yang tentu tidak ada di komunis misalkan. Kita tidak, kita dikenal ideologi kita adalah satu misalkan mengakui adanya ideologi yang terkait dengan ketuhanan ya. Apapun paham kita dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan ya. Misalkan begini, di negara-negara kapitalis di Eropa, di Barat ya, yang lalu diberi kebebasan kepada individu-individu, maka individu berperilaku apapun nggak masalah. Sedangkan kita karena ideologi Pancasila yang lalu tindak tanduk perilaku kita dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan, maka tidak bisa kita sebebas itu melakukan apapun ya. Ada nilai-nilai Tuhan, ketuhanan yang harus dipegang oleh masyarakat kita, termasuk juga ideologi Pancasila dalam konteks ketuhanan, kemanusiaan ya, keadilan sosial, persatuan, musyawarah mufakat. Nah itu ideologi kita ya, itu ideologi kita yang lalu membedakan dengan ideologi-ideologi yang lain ya. Baik, kenapa perlu ya? Kenapa perlu Indonesia memiliki ideologi? Kenapa perlu? Misalkan gini tadi, kita dalam Pancasila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita negara menjamin keyakinan. Nah, bagaimana statusnya kayak ateis seperti begitu? Ya, ataupun misalkan statusnya individualis, ya. Ya tentu yang baru ini tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Aksi terorisme misalkan ya, itu tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Nah paham ya, paham warga negara Indonesia itu sesuai dengan paham dalam arti ideologi, berarti sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai kesepakatan kita ya, sebagai kesepakatan itu. Berarti misalkan aksi terorisme kita menolak itu. Ya, karena ideologi kita nggak seperti itu terkait dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Individualisme misalkan ya, kita menolak itu karena cara pandang kita terkait ideologi Pancasila tidak seperti itu. Ya, misalkan kita gotong royong, nggak individualisme, gitu ya. Termasuk penggunaan narkoba, perdagangan narkoba dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa diperhatikan misalkan sila ketuhanan yang Maha Esa ya, atau kemanusiaan yang adil dan beradab misalkan ya. Misalnya dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tidak ada diskriminasi atas dasar agama ya. Sila kemanusiaan adil dan beradab memberikan jaminan pelaksanaan atas hak asasi manusia ya. Sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan, sila keadilan sosial ya. Bagaimana lalu keadilan sosial dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia ya. Itu ideologi kita ya. Termasuk ketika kita misalkan berhadapan dengan dunia internasional ya, ideologi kita adalah Pancasila, bukan komunis atau bukan kapitalis, yang lalu membedakan yang akan mempengaruhi cara kita, cara pandang kita, perilaku kita ya, perilaku kita. Nah ini ada sejarah ya, aspek historis, sosiologis dan politis ya. Misalkan sumber historis, Pancasila sebagai golongan satu, Pancasila menjadi asas tunggal ya bagi organisasi politik, ormas dan lain sebagainya. Terus sosiologis misalkan ya, sila pertama bahwa kehidupan beragama masyarakat Indonesia, sila kedua saling menghargai, sila ketiga solidaritas dan seterusnya ya. Sumber politisnya misalkan nilai kemanusiaan, ada moralitas misalkan ya, nilai kemusyawarahan misalkan ya. Terus nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah kira-kira begitu ya ideologi Pancasila sebagai ideologi negara kita. Bahwa dalam Pancasila menjadi gagasan, cara pandang, paham ya bagi kita, bagi warga negara Indonesia yang lalu itu diimplementasikan dalam perilaku ya. Perilaku tindak tanduk warga negaranya ya,
Misalkan ketika paham kita adalah nilai ketuhanan, maka bagaimana kita menyikapi yang berbeda agama, termasuk juga termasuk bagaimana berhadapan dengan misalkan paham-paham yang mungkin datang dari luar sana yang misalkan nggak mengenal nilai ketuhanan dan lain sebagainya. Baik, sementara itu terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.